Halo, halo. Wih. Kembali di Komik Klinik. Halo semuanya. Seperti yang sudah pernah kita lakukan. Acara ini disponsori oleh, oh enggak? Tidak. Ini. Wih nih. Di majalah Wizard Indonesia kan ada rubrik-rubrik khusus Ya. yang bahas hal-hal tentang komik Indonesia di masanya, yaitu ini tahun 2004. Oh, Allahu Akbar. Nah, benar kan? 2004. Oke. Seperti biasa saya juga masih sangat jauh dengan Betul, sebelumnya kita pernah bahas yang gaya komik Ya, gaya Eropa, komik, ya. Jepang. Terus sebelumnya lagi itu tentang observasi dan referensi komik itu ya. dia. Kalau Nah, ini, tapi kalau yang ini malah zamanku. oke. Karena- Ya, sebenarnya sampai sekarang Masih bergulir ya. Masih Cuman relevan. cuman maksudku yang mau kita bahas ini kebetulan adalah komik-komik yang ada di masa itu. Di masa itu tuh aku tuh menikmati. Oke. Aku tuh menikmati. Nah, ini kita mau bahas apa nih? Nah, jadi kan judulnya aja Defining Comic Ads, Comic Ads, yaitu Ads ya, teman-teman. sebetulnya pertanyaannya sederhana bahwa kalau sebuah komik digunakan sebagai sarana iklan, promosi atau ya ads lah, advertising gitu, itu tuh masih bisa disebut komik nggak sih? Ya. Terus bagaimana dengan komikusnya? Oke. Apakah aku tuh komikus, mana komiknya? Lihat dong, di ini baliho, atau di jadikan beberapa lembar semacam brosur, terus beberapa lembar bentuknya tapi komik. ya, tapi Ya. misalnya di stasiun, Ya. di mana-mana lah. kayak Nah, gitu. ini kalau dari aku pribadi, ini mungkin aku memperlihatkan ke Mas Bagas tentang kasus yang terjadi di sekitarku dulu ya. Tuh, kamu kan banyak kasus nih. Ini direkam ini direkam coy. Jadi kasus-kasus sekitarku adalah bahwa adanya orang-orang yang tadi kita ngomong tentang comic ads ya, atau nyala kan? Nyala tapi kan ya. Ketutupan ya. jaketmu. Nah, Naikin dulu sini. Nah, jadi comic ads ini tuh sering kita temui teman-teman. Kalau misalkan aku biasanya lebih sering ke Facebook atau Instagram ya. Banyak banget teman-teman yang melihat bahwa ini lagi mempromosikan produk A atau produk B. Nah, tapi kejadiannya adalah kalau di grup itu banyak teman-teman yang menganggap itu bukan yang membuat itu bukan komikus. Kasusnya seperti itu. Karena bagi mereka itu tuh hanya sekedar ya ini memang cuman sekedar kerjaan kantor aja. Tapi kalau aku melihat lah wujudnya komik nih. Ada ceritanya juga nih, ada punchline-nya juga nih dan mempromosikan. Nah, aku mau tanya sih sebenarnya sama Mas Bagas, sebenarnya tuh ya ini tuh apa sih? Ini tuh apa sih? Apa dulu lah. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ada Milo Kit ya. Ada. Dulu aku baca Milo Kit. Paddle Pop. Kalau Paddle Pop itu bagus. Aku suka. Ini apa nih? Smarties. Kalau Smarties Ini itu Smarties. sekarang semacam M&M gitu kali ya, Iya, semacam ini Milo Skittles. Kids. Bagus ini. Milo Ya, Kids. aku paling suka sih memang Paddle Pop ya, karena kan es krimnya dipakai buat kekuatan power gitu. Jadi nggak secara langsung menjual si es krimnya gitu loh. Ya. Nggak hard selling. Nggak hard selling. Ya, Nah, ya. nah, menurutmu sendiri gimana sih? Ini tuh maksudnya, ini tuh bentuknya, ini tuh apa? Gitu dulu aja deh. Sebenarnya kalau buat aku pribadi sih, ini yang dengerin, maksudnya teman-teman kreator juga nggak sepakat juga boleh-boleh aja gitu. Kan bebas-bebas aja. Tapi buat aku, kalau bentuknya komik, ya komik. Ya komik aja ya. Maksudnya, ya kita mau bilang apa? Mosok, iya nih komik, tapi ini adalah komik yang, nah gitu. Susah ya. Kita Susah lagi ya. susah gitu. Iya. Kan mungkin bisa, ini ayam goreng bukan? Iya, tapi ini ayam goreng Kampung kata bumbu kuning, bawang ya bumbu atau bawang. misalnya Ya, kayak ya, gitu ya, gitu ya. mungkin masih ada, tapi kalau komik mah komik aja. Nah, sebetulnya yang harus ketahuan emang harus ada kayak logo Walls atau Milo ya, Milo Nestle. segala macam. Jadi orang tuh emang jelas bahwa ini tuh campaign, ini tuh marketing, ini tuh promosi, ini tuh iklan gitu, Ya, advertising gitu. Jadi kalau menurutku sih bendanya atau produknya mau satu halaman, mau jadi satu buku 24 halaman, mau berwarna nggak berwarna, itu mah komik mah emang komik. Ya, ya. Pembacanya kitanya yang kalau komik produk mah aku nggak baca deh. Sebagus apapun bisa deh gitu. Ya. Karena sebenarnya kayak Paddle Pop tuh nggak hanya komik, dia punya animasi sendiri. Animasi kan? juga. Dia punya film sendiri. Dan film animasinya live- bagus loh. live action loh. Iya, Dia benar. punya gitu. Dan itu nggak menceritakan tentang
rasanya gimana? Iya. Emang ada ceritanya dulu sampai siapa namanya Pedal Pop tuh? Aduh kok aku ya Pedal Pop musuhnya Pedal Pop Lion ya. Pedal Pop Lion. Nah, itu dia petualangan apa gitu. Jadi maksudku produknya apa mah ya udah gitu. Masalah kita mau nonton atau nggak nonton atau mau baca nggak baca mah ya itu kita sendiri yang nentukan. Nah, tapi yang menarik memang ada pelakunya, ilustratornya kayak penulis naskahnya kayak layouternya atau macam ya katakanlah penulis kita cuma dua lah, penulis naskah atau cerita sama ilustrator, komik artisnya gitu. Ada yang tidak dianggap sebagai komikus, tapi ada juga yang tidak menganggap diri. Iya benar. Oh, loh Mas Faisal komikus? Iya, tapi aku cuman kok ngerjain coloring kata-kata atau mungkin komik artis, maksudnya aku gambar tapi itu pesanan. Pesanannya apa Mas Faisal? Ini apa Milo pesen ke aku gitu. Oh, berarti komikus. Wah, enggak, aku cuman nah kayak gitu ada juga ya benar. Entah karena nggak pede atau minder gitu, insecure dengan tapi kan kalau disebut komikus harus original. Iya, bisa ada yang menganggap seperti itu. Tapi ada juga ternyata yang di kayak grupnya Faisal di Facebook ya? Facebook. Itu yang memang kalau yang kamu ngerjain pesanan orang mah enggak commission artis. Maksudnya emang pekerja bukan kreator. Iya, bukan kreator. Gitu. Tapi katanya sih gitu. Tapi kalau itu iklan atau bukan? Ada yang iklan, ada yang bukan sih sebenarnya. Kalau bukan kan biasanya fan art ya. Kalau iklan tuh biasanya di suatu rumah makan katakanlah membutuhkan advertising atau mungkin di suatu turnamen Beyblade, aku juga waktu itu juga bikin. Dibayar juga. Maksudnya banyak yang seperti itu tuh di rumah makan gitu memang dibayar untuk membuat, mungkin ditaruh di tembok kah atau mungkin ditaruh di menu kah, yang memang itu profesional dan itu bentuknya komik. Karena itu konsol Famicom Disk System zaman dulu. Di Jepangnya kan Famicom, di Amerika dan Eropanya kan seluruh dunianya kan Nintendo 8 bit itu. Nah, Famicom Disk System itu juga di setiap kemasannya itu ada komiknya yang menjelaskan, ada karakter yang bilang ini loh ini sekarang tuh Nintendo punya disk. Iya benar. Itu ada. Nah, itu komik manga atau bukan? Ya mungkin manga, tapi kan advertorial advertising kepentingannya advertising. Makanya kenapa tadi aku tanya soal di Facebook itu iklan atau bukan? Kalau misalnya bukan, apakah wujudnya tuh komik atau maksudnya bukan fan art ya, maksudnya aku pesan ke kamu untuk bikin komik 10 halaman, 12 halaman segala macam. Enggak sehalaman sih, tapi berpanel-panel. Satu halaman? Satu halaman tapi berpanel-panel. Maksudnya ya kalau menu 10 halaman kan lucu ya. Karena menu makanan kan paling kan. Iya, maksudku aku sendiri sih nggak setuju dan nggak sepakat lah kalau ada orang yang ngerjain komik, mau nulis, mau gambar, mau ya katakanlah dua itu aja, karena kalau koloris itu hal yang beda lagi lah. Karena nggak semua komik ada warna-warnanya juga. Betul. Nah, jadi aku sih kalau dia gambar produknya komik, ya berarti dia komikus, komik artis. Oke, tapi masuk. Kalau dia nulis naskah atau cerita terus kemudian produknya nanti adalah komik, ya dia penulis komik gitu. Oke. Paham. Aku ya, maksudnya nggak perlu menjadi minder atau nggak percaya diri, nggak perlu juga untuk mengkotak-kotakan itu bahwa tapi kan komikmu kan buat jualan yang produsen. Nah, banyak ya, ini kasusnya sekali lagi ya, kita tarik mundur lagi bahwa yang kayak gitu biasanya disebutnya ilustrator kadang-kadang. Nah, jadi misalkan kamu tak pesenin gambar nih, ceritanya udah ada nih, kamu tinggal bukan bentuk ya, maksudnya kamu tinggal masukin aja nih kira-kira kayak gimana. Nah, itu disebutnya tuh ilustrator. Betul. Banyak orang yang bilang seperti itu. Betul. Tapi bagiku pribadi, memasukkan sesuatu ke dalam panel itu tuh gak gampang loh, bro. Betul. Kamu mau ilustrator kayak gimana juga, kalau kamu sudah bentuk jadinya komik, ya bagiku, aku juga sepakat sama Mas Bagas bahwa ya kalau jadinya komik ya komikus, gitu loh. Entah nanti yang nambahin tulisan siapa ya, gitu loh. Tapi maksudku
memasukkan gambar ke dalam panel sehingga itu menjadikan suatu cerita walaupun cuma satu halaman, itu kan sesuatu hal yang nggak gampang sebetulnya kan. Jadi gitu. Ada hal yang beyond ilustrasi, beyond ilustrator. Jadi menggambar, tapi panel-panel itu juga menyesuaikan angle, komposisi gitu. Nah, tentunya bisa sangat menjadi perdebatan meskipun dasarnya sudah ada sejak lama bahwa komik itu kan sequential art, artinya adalah berkesinambungan gitu. Ini kalau dibahas secara akademis ya akademisi yang bisa benar. Bisa membahas gitu. Tapi yang bukan komikus ataupun yang juga komikus yang bukan akademisi juga kan di internet bebas ngomong gitu. Jadi ya udahlah silakan aja mau ngambil pengertian atau definisi yang seperti apa gitu. Tapi benar yang kamu bilang tadi bahwa kalau udah masuk ke panel dan ya udah jadinya komik gitu. Nah, mungkin perdebatan atau ada diskusi lagi bahwa ya kalau cuma satu halaman mah bukan komik, ya itu silakan aja gitu. Ya kan, tapi kan istilahnya itu tadi ya perdebatan juga ya Bapak. Tapi kan beberapa memang ada yang minta katakanlah 10 panel dalam satu halaman. Itu kan sudah bercerita sebenarnya. Bahkan komik strip itu ya komik komik dah. Bukan ilustrasi strip. Ya. Nah, tapi kalau dari Mas Bagas sendiri, kira-kira buat teman-teman di sana, misalkan di luar sana, yang memang sudah bekerja di bidang ini, misalkan kita bikin komik untuk... Udah lama banget loh. Udah lama banget kerjaan kan ini. Kayak gini udah lama banget. Dan itu sampai sekarang, alhamdulillah, rame loh. Ramenya pakai banget loh. Ya, selama masih ada produsen mah. Iya, apalagi sekarang warung setiap tikungan ada lah ibaratnya, setiap jalan juga banyak lah. Ada warung-warung yang membutuhkan advertising dengan cara seperti itu. Nah, menurutmu pribadi, sah nggak sih seorang komikus mengambil pekerjaan seperti itu? Ya kalau buat bertahan hidup atau buat hidup, nggak ada yang nggak sah sih. Makanya. Yang nggak sah atau sah itu kan berkaitan dengan etis nggak etis ya. Lah, etis nggak? Ya etis maksudnya nggak merugikan siapa-siapa. Nah itu maksudnya. Gitu. Jadi nggak ada yang dirugikan. Kalau soal masalah suka nggak suka, cocok nggak cocok, mas setiap orang bisa. Setiap orang beda-beda. Ya benar. Bisa merasakan itu gitu. Tapi ya jelas sah, jelas etis, jelas nggak melanggar apapun gitu. Jadi termasuk mengerjakan pesanan-pesanan iklan agenda-agenda tertentu yang mungkin secara normatif itu nggak benar, nggak etis. Tapi siapa yang bisa membentengi bahwa kalau kamu jangan ngerjain itu, kalau kamu ngerjain itu kamu nggak etis, terus aku dapat uang dari mana? Terserah kamu. Nggak gimana? Gitu. Lebih yang butuh duit yang ngerjain siapa gitu loh maksudnya. Tapi orang bilang kayak gitu juga punya sebenarnya nggak bisa dilarang juga. Nggak bisa dilarang. Gitu. Tinggal ya udah namanya hidup. Oke, nah tapi kan kalau misalkan kita mengerjakan kayak gini nih, misalkan kita mengerjakan konteks advertising di suatu rumah makan. Aku lagi-lagi ngomongnya rumah makan ya, karena contohku tuh selalu rumah makan karena kerjaanku dari situ terus gitu loh. Di rumah makan itu bikin komik, misalkan jepret kayak gitu. Setelah dibikin komik, kita dibayar. Terus si yang punya rumah makan bilang, tapi nanti ini komiknya by rumah makan ini ya, gitu. Nah itu tuh gimana tuh? Maksudku sebagai seorang kreator, kita kan juga ingin diakui kita punya karya. Tapi sebagai rumah makan, sebagai restoran, mereka juga punya hak ya, bukan bayar. Gitu loh. Nah, ini gimana? Kalau menurutmu kira-kira kamu ada di posisi yang mana nih? Sebenarnya aku nggak perlu untuk masuk ke posisi yang mana, karena kalau kita lihat kayak komik-komik iklan di sini kayak Milo segala macam, belum tentu ada. Pastinya ada yang menyantumkan nama yang buat ya, yang gambar siapa, yang nulis siapa, pedal pop segala macam, tapi belum tentu juga ada, karena ya itu sekali lagi tergantung dari awal perjanjiannya kayak gimana gitu. Okay. Jadi itu mah per kasus, nggak bisa di apa namanya, nggak bisa di kamu setuju yang mana. Kalau soal setuju yang mana, ya aku pengen namanya kreatornya, pembuatnya tetap ada gitu. Tapi bisa jadi rumah makannya, kalau kamu mau tetap ada berarti bayaranmu nggak segini. Ya, kan gitu. Bisa jadi ya benar. Jadi case by case gitu. Kalau formatnya berubah-ubah sesuai dengan zaman, terus sesuai dengan kondisi atau yang pesen, ya itu silakan aja, nggak bisa. Soalnya itu udah masuk ranah pribadi sekali sih, pribadinya yang mesen. Yang pesan sama pribadinya yang mengerjakan. Gitu sih. Nggak bisa lah kalau kayak gitu. Kelihatannya nggak bisa. Kalau kita pengen idealnya kayak gimana, kita mungkin punya keinginan, tapi
kenyataannya mungkin nggak segampang itu, karena bagi yang pesen, oh ya udah kalau kamu nggak mau namamu nggak dicantumkan, ya udah aku cari yang lain. Yang lain ya yang. Gitu. Tapi kan pada dasarnya sebagian besar kita mengakui bahwa mau ngunyah lagi. Ya. Jadi menggunakan comic ads itu adalah salah satu cara yang efektif untuk menjual suatu produk. Ya. Kita meyakini itu, meyakini itu karena aku baca Pedal Pop. Ya. Kalau ada komik-komik yang dulu ada Magik, tahu nggak? Aduh. Jadi minuman saset tapi dibikin komik. Itu ada juga dulu. Aku lupa namanya Magik apa ya, aku lupa pokoknya. Ada 5 karakternya, rambutnya kayak jambul gitu. Nah, itu juga menggunakan komik sebagai agenda advertising, dan itu juga di zamannya sangat cukup besar gitu loh, dan anak-anak SMP, SD itu nyari gitu loh, dan ini sesuatu hal yang bisa kita anggap sesuatu hal yang oke juga buat teman-teman kalau misalkan mau ke arah situ gitu. Sebenarnya karena memang menjual sesuatu produk itu, kita mungkin belum tentu punya produk ya, tapi kalau ada orang yang butuh menjualkan produk lewat karya, itu kan sesuatu hal yang sebenarnya, wah kita juga dapat exposure dari gambar, orangnya juga terbantu, ya ini sebenarnya win-win solution untuk siapapun. Benar. Gitu. Makanya tergantung sudut pandang dan tergantung pelaku yang ngerjain. Bisa juga kan bahwa ada teman-teman yang gambarnya bagus, suka gambar, suka bikin komik, jelas bisa bikin komik, tapi emang nggak kepikiran untuk bikin karya sendiri. Iya. Emang kerjaanku emang gini mas, emang dipesenin orang gitu. Kenapa nggak bikin komik sendiri? Ribet mikirnya. Ya gitu. bisa. Itu kan ada aja gitu. Dan banyak ya. Iya, jadi nggak banyak. Teman-teman kami juga banyak, dan itu bagus gitu loh, dan ada aja jalannya lah. Ya gitu paling sih. Itu sih teman-teman. Dari aku udah itu. Comic ads ya, defining comic ads gitu. Jadi menarik sih. Nah, apakah selanjutnya di majalah-majalah Wizard selanjutnya tuh akan ada hal-hal yang bisa kita bahas kayak gini? Kita lihat nanti. Seingatku sih nggak semua Wizard mengandung hal-hal kayak gini, bahwa ada kolom-kolom atau seksi-seksi tertentu yang memunculkan komik Indonesia, iya, tapi mungkin bukan bahasan, bukan artikel, tapi bahas, ada komik Indonesia judulnya ini, ceritanya ini, nah kayak gitu mungkin enggak, karena nggak relate, karena itu udah zaman kapan banget gitu. Nah, dan teman-teman kalau misalkan mau baca majalah Wizard bisa langsung ke Kuratoru Yogyakarta. Nah, teman-teman di situ ada banyak, ini volumenya ada di sini lah pokoknya. Nanti kalau misalkan teman-teman dari sini, yang ini punya aku sendiri. Sama aja kan? Aku kan nggak mau pakai punya dari. Bisa dipinjam kan? Jadi kalau misalkan teman-teman juga penasaran sama isinya tuh apa aja sih sebenarnya, terus ini tuh sebenarnya banyak ya isinya, kita cuma membahas salah satu halaman aja. Ya kalau teman-teman mau cari tahu referensi tentang komik kah, tentang ini US sih kebanyakan, ada komik US kah, apa segala macem, DC, Marvel, Spawn, macam-macam lah, itu bisa ke sini, bisa baca langsung. Nah, teman-teman juga selain membaca majalah ini, teman-teman kalau di Kuratoru juga bisa membaca komik-komik. Ada komik lokal, ada komik manga, ada komik US, macam-macam lah. Jadi teman-teman ke sini aja, dan wah ini di sini komplit banget kalau teman-teman mau cari referensi. Kayak gitu. Aku udah iklan, nanti bayarannya nambah ya. Tapi ini kan channelnya Kapten Bagas. Nggak jadi dia. Kenapa kamu iklanin Kuratoru? Kita masih di Kuratoru. Kita aja diizinin di sini. Iya benar. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Komik Klinik selanjutnya. Bye, thank you.